Jumpa lagi Auto Family bersama saya Cak Lontong. Saya akan ngobrol bersama Anda di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Ya, obrolan di sini tentunya akan membawa tema-tema yang seru, tema-tema yang up to date, tema-tema yang seger yang selalu Anda butuhkan. Loh, kok ini kayaknya job desk saya diambil? Oh no. Maksudnya? Ini ada yang nggak beres ini, bener nggak? Nggak, hostnya bukan saya. Tadi openingnya kayak MC gitu. Ya kan Wah, saya. bukan host. Hah? Bukan host, aku MC. Barengan beliau. Nanti kita mau ngerjain situ. Kudeta. Iya. Nggak, saya tahu nih. Siapa? Kenal? Bapak tahu saya nggak? Enggak kan? Tahu. Ini kan Pak Riki toh. Pak Riki, betul. Ya elah Pak, silakan duduk loh Pak. Duduk, Pak. Aduh, luar biasa Jadi sekali. saya bukan hostnya. Bukan host. Aku nge-MC. Ya. Pak Riki nge-MC juga. Nge-MC juga. Nah, terus siapa? MC juga. Pokoknya kalau untuk opening menyapa semua Auto Family biar aku saja. Ya udah, pasti Auto Family udah nggak sabar, langsung kita buka dulu ya. Ngopi time. Ngobrol virtual bareng Auto Family. Ah, Nah, sudah siap kita ngobrol seru-seruan nih? Oke. Sudah siap ya? Saya mau menyapa terlebih dahulu Auto Family semuanya yang dengan setia terus menyaksikan program ini. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya, fit staminanya, bahagia hatinya supaya imunitas melesat. betul. Seperti itu. Senang sekali saya Rinanda kali ini akan menemani Auto Family semua untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema Mikir Tanpa Pusing bersama Cak Lontong. Mobil impian kurang indah rasanya jika tidak di Auto 2000. Tepuk tangan dong. Kayaknya bersemangat sekali kita ya. Iya, excited nih. Excited, tahu nggak excited? Tahu Kaget. dong. Apa? X itu bekas. Excited. Excited itu duduk. Excited itu bekas tempat duduk. Gak apa-apa ya Pak ya, Iya. dari awal kesabaran kita nanti Iya. akan banyak Mau diuji. Cak Lontong aja lah Mau pokoknya. dia. Nah, Auto Family, Ngopi 2000 ini merupakan event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family semakin dekat dengan Auto 2000 terutama selama pandemi ini. Jadi kan pasti barangkali ada yang kangen pengen datang ke Auto 2000 tapi mungkin nggak bisa sering-sering, Iya, nggak iya, bisa benar. nginep juga. Waduh. Oh, dari dulu belum. Ya, tapi dengan adanya program ini semua itu bisa semakin terus terjalin ya. Iya. Jadi selain para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda juga akan ditemani dengan talk show santai dengan topik yang sangat menarik untuk disimak. Tapi kali ini kita nggak hanya talk show santai, nanti kita punya surprise buat Cak Lontong ya. Saya nggak sendiri karena siang ini saya ditemani oleh Bapak Riki Rusdiono selaku Operation Manager Auto 2000 Jawa Barat. Wah. Tepuk Tepuk tangan tangan dong dong buat buat Pak saya. Riki. Kok buat ini dong? Iya Pak Riki juga. Dan akan bersama dengan saya juga untuk ngobrol bareng-bareng dengan Cak Lontong. Pak Riki, kabarnya sehat hari ini? Sehat. Bersemangat? Semangat dong. Udah siapin belum? Apa Apa namanya? Jadi nanti Saya siap mental aja. siap mental ya? Iya. Enggak Pak, kita harus membredel orang ini. Iya. Karena disinilah kesempatan kita untuk banyak nanya-nanya. Biasanya kan Iya. dia ngasih pertanyaan-pertanyaan tuh kalau di TV Iya, kan. iya. Nah, kita balas. Oke. Kita balas ya. Oke. Sebenarnya kita tuh seneng banget loh bisa ketemu Cak Lontong ya kan di Iya, acara benar. ini. Saya juga seneng banget karena ini juga kalau di sini tujuannya saya diundang supaya menghibur. Sebenarnya yang terima kasih saya justru saya sudah terhibur duluan gara-gara diundang ini. Job sepi. Oh, jadi begitu diundang saya sudah terhibur duluan. Imun saya sudah naik duluan. Baru callingan itu Pak. Baru callingan udah naik. Itu Saat ini. Ya sekarang apalagi, tapi ingat ya protokol kesehatan kita Betul. pakai Iya. face Kita shield pakai di sini. 4M, Apa itu? memakai masker kemanapun kita pergi. Betul. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun. Betul. Berikutnya adalah menjaga jarak. Seperti ini jarak diatur. Yang M terakhir menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Sekarang kalau ada kerumunan saya menghindar.
Saya Misal- cari kerumunan lain. Membuat kerumunan baru ya, nggak boleh, nggak boleh ya. Oke, tapi mudah-mudahan ya Cak, yang jaga jarak ini orang ke orang, bener nggak? Jangan sampai kayak bulan-bulan belakangan, itu job juga jaga jarak loh sama kita. Itu makanya saya sedih. Sedih ya? Job saya, Ini kan udah mendekat nih jaraknya nih. kalau dulu job saya Jobnya. jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh maksudnya di Jakarta, di Betul, Medan, Makassar, Balikpapan. Kalau sekarang lebih jauh-jauh. Karena ada bulan ini, ada lagi 6 bulan berikutnya. Iya, bener, Padahal bener, terakhir udah 5 bulan yang lalu. Tambah jauh-jauh. Tapi kita ngobrol-ngobrol di sini ya Pak Riki, supaya kita itu nggak boleh sedikit pun jauh-jauhan dengan Auto Family. Ya. Betul. Supaya kita terus bisa in touch, gitu Ya, loh. Bisa terus gitu. terkoneksi, terhubung, ya kan? Walaupun di masa pandemi. Makanya kita pakai cara virtual. Virtual. Tidak bertatap muka dengan secara langsung tidak masalah. Yang penting kita selalu bisa berhubungan. Nah, Setuju. di kesempatan kali ini kita menggunakan betul-betul kesempatan kita berdua untuk banyak bertanya kepada Cak Lontong. Oke. Jadi sekarang ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja, Betul. santai-santai aja. Siap. Nanti pertanyaan-pertanyaannya ada di amplop ya. Ada di amplop. Tinggal Cak Lontong ambil amplopnya. Dia baca, kita tinggal pergi gitu. Oh, jangan, enggak. balik. Jadi Auto Family, kita udah nyiapin beberapa amplop yang akan diambil. Pastinya hasilnya ini ngacak ya kan. Cak Lontong Ini, amplopnya ngambil, ini. serahin ke saya, terus nanti entah saya atau Pak Riki yang akan membaca pertanyaan dan itu Cak Lontong harus jawab seyuyur-yuyurnya. Jujur, Jujur. bebas ini. Saya Bebas pilih dong. ya. Boleh. Nih, Oke. saya Pak Riki dulu pilih. deh. Saya dulu ya. Iya. Mudah-mudahan keluar nih. Jawab seyuyur ya. Jadi bener-bener jawaban yang apa adanya. Siap. Nah, ini pertama tentang film nih, Cak Lontong. Tentang film. Tentang film. Film. Wah. Sebagai bintang film, tapi saya nggak tahu filmnya apa Cak Lontong dulu. Saya pernah main beberapa judul. Iya. Film yang semua alhamdulillah box office. Ah. Wah, Jadi sebelum dibawa ke kantor dimasukkan box. Jadi nggak ditayangin. betul sih. Iya. Jadi bener-bener box office Box ya. office. Pertanyaannya nih, selama pandemi ini, ya kan, tempat hiburan, film, bioskop kan tutup nih. Betul, ya kan? tutup. Nah, terus kalau mau nonton film Cak Lontong gimana ya? Di dalam box tadi Pak yang dia Bukan dimasukin. dong, emang saya apaan. Masa pandemi saya nonton film di mana? Iya. Nah, selama pandemi ini saya nonton film di mana film itu ditayangkan. Karena kalau tidak ditayangkan saya nggak bisa nonton. Iya. Bisa melalui TV, bisa melalui saluran-saluran. Kan sekarang internet Betul. banyak. Jadi saya memang aktif di internet sekarang ya. Karena bioskop masih belum dibuka. Tapi saya tetap kalau pengen hiburan nonton film lewat internet. Kalau cari-cari judul film biasanya saya juga googling ya. Googling Saya ya. googlingnya di Yahoo. Saya googling di Yahoo untuk Gratisan nggak internet, Cak? googling itu Googling. di Google ya. Di Google. Kalau di Yahoo itu Yahing berarti. Yahing. Saya Yahing berarti selama ini. kalau di Yahoo. Ya saya tuh kalau googling di Yahoo. Jadi saya masuk ke yahoo.com, Iya. saya baru ketik google.com. Nah gitu. Itu lebih cepat ngabisin kuota. Iya. Dia kalau BBM-an juga di WhatsApp Pak. Iya, saya pokoknya seperlunya lah. Jadi kalau hiburan memang saya lebih menikmatinya dari rumah. Oh, jadi- Karena kan memang kalau tidak perlu kan saya tidak keluar rumah. Jadi nonton film pun saya di rumah. Oke. Stay safe, stay at home ya. Cak Lontong ini luar yes, of biasa. course. Protokol kesehatannya sangat Itu. dijaga. Amplop kedua silahkan. Hah? Loh, iya dong. Sudah Tadi- jawaban kita aja puas. Iya gitu aja, kan pertanyaannya Udah gitu. puas kok, puas. Enggak, emang mau kalau saya tanya filmnya apa aja? Bisa ceritain satu-satu. Oh enggak, tapi hobi saya itu ya nonton film bukan film komedi, tapi yang action gitu Iya. saya pokoknya yang Bahasa bikin Inggris, bahasa- lucu-lucu ketawa-ketawa gitulah saya suka. Film-film luar lah ya. Action Itu ketawa. action sama Action komedi. ketawa ya. Beda ini deh. Oke. Apa itu? Selanjutnya adalah tentang cinta. Waduh, kalau ini udah Expert nih, sehari-hari lah. Expert dia, expert nih. Kalau ngomong-ngomong soal cinta ya, Cak Lontong itu kan orangnya ahli banget bikin quotes cinta. Iya kan? Pernah kan beberapa kali bikin quotes cinta, terus ABG itu pada kejang-kejang gitu kan. Nah, untuk orang seumuran Cak Lontong, waktu zaman purba dulu nih, Loh,
Nah, emang saya zaman batu wajahnya. Homo sapien. Waktu zaman muda dulu. Waktu zaman muda dulu, ada nggak sih istilah bucin tuh udah ada nggak sih istilah bucin gitu? Atau Budak mungkin yang cinta. mirip-mirip yang seperti bucin gitu? Jadi kalau zaman saya muda dulu belum ada istilah budak cinta, belum ada. Belum Tapi ada. perilaku semacam itu sudah ada. Bukan hanya di zaman saya muda, bahkan zaman kalau kita belajar sejarah zaman dulu juga sudah banyak. Ini misalnya contohnya nih, Kenaro. Nah itu saking mencintai Kendedes dia rela melakukan apapun. Iya betul. Iya. Termasuk ya kan, Iya ini sejarah ya, Sejarah. membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan Kendedes. Nggak masuk Kemudian- waktu itu saya pelajaran itu kan. Nggak pelajaran, nggak masuk. Kita kan bareng di kantin. Oh iya kan. Bandung Bondowoso, ya kan? Betul. Yang namanya mau bikin candi, Candi. hanya semalam bisa bikin 1000 candi. Nah itu kan karena perasaan diperbudak oleh cinta. Saking semangatnya disanggupi, tapi ternyata ya itulah. Jadi budak cinta ada sejak dulu dan zaman saya ada memang istilahnya bukan budak cinta, Apa tuh tetapi namanya? saya lupa ya. Tapi Enggak mungkin sempat ingat deh. Bentar. Anda ini punya ingatan yang bagus. Saya tahu banget seorang calon. gini. Kalau masalah ingatan saya kasih Iya. tips ini ya. Kalau menggunakan memori itu memang harus ditata. Jadi kenapa kalau perpustakaan itu cari buku gampang. Kategori. Karena di filingnya bagus. Jadi kalau mau melatih memori, letakkan memori yang kira-kira Di mau tempatnya. kita ambil yang terpenting. Misalnya contoh, Pak Riki saya tanya, Pak Riki menikah tanggal berapa? 25 Mei Tahun? 98. Waktu itu mengenakan pakaian Baju dodot Jawa warna, hitam. padahal berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih ingat. Kalau nggak diinget dicerai Nah, sama Sisti. sekarang saya tanya. Diomelin. Saya tanya Pak Riki, 2 minggu yang lalu Pak Riki pakai baju apa warnanya? Putih. Nah kalau ini asal jawab, karena Pak Riki nggak pernah punya baju putih. Saya tahu, Tahu ya? makan belinya baju di saya. Jadi intinya apa? Hal yang baru bisa jadi lupa, hal yang berpuluh-puluh tahun bisa ingat karena makanya itu menaruh sesuatu harus pada file yang tepat. Pak Riki mungkin mau dapat sedikit quotes cinta nggak dari seorang calon tong nih Pak? Buat koleksi aja, buat istri tercinta. Gitu Siapa ya? tahu ya kan. Bener nggak yang takut salah? Ambil benernya Pak, kalau Ya, salahnya. Coba ada quotes nggak? Calon Jadi quotes-nya apa? sebenarnya banyak ya masalah cinta karena kita hidup ini apa artinya hidup tanpa cinta? Betul. Iya kan? Seperti halnya kita cinta dunia, cinta uang. Iya. Apa artinya uang yang banyak kalau kita tidak punya? Iya kan? Iya, betul. Itulah yang penting. Makanya yang namanya cinta itu juga seperti itu. Tapi yang perlu diingat begini, cinta itu bisa dirasakan oleh siapapun. Siapapun pasti punya cinta dan siapapun pasti punya jodohnya masing-masing. Betul. Jadi mungkin juga kalau ada auto family atau mungkin saudara-saudaranya yang mungkin ya saat ini masih jomblo, ingat ya jomblo itu belum tentu sendirian loh. Jomblo itu bukan orang yang sendirian. Karena misalnya ada jomblo 50 kumpul kan berarti Komunitas. ada 50 orang gitu, nggak Komunitas, sendirian. jadi komunitas. Tapi jomblo itu Iya. mudah-mudahan bagi Anda yang belum nemu jodoh ya, setelah Anda nonton Ngopi 2000 ini, ya Anda cepat nemu jodoh. Amin. Tapi namanya nemu ya Nemu. tolong dikembalikan ke yang punya. Kalau nemu berarti bukan punya kita. Harus Betul, dibalikin. betul. Kita harus Orang sadar bertanggung diri jawab. ya. Jadi quote saya begini, cinta jodoh tidak pernah memandang paras dan wajah. Oke. Cinta dan jodoh tidak pernah Betul. memandang hal yang bersifat fisik, tetapi itu dari hati. Makanya bagi Anda, mohon maaf ya, mungkin Anda yang merasa berparas jelek, bagi Anda yang jelek, pesan saya hanya satu, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Walaupun jelek, jangan takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Kalau Anda jelek kok. Serem Kalau ya. jangan Anda yang takut. Kalau kita jelek mencintai orang, pasti orangnya takut. Jelek. Betul. Jangan kita yang takut. Nah kalau sudah jelek takut mencintai, dapatnya kapan? Betul Udah sekali. cintai aja. Itu profesional. Jangan mengambil porsi takut orang lain. Nah itu profesional. Terus nggak kalau misalnya orangnya jelek tapi seleranya tinggi? Nah itu namanya memang nggak tahu diri ya. Nggak, kalau saya dari dulu punya prinsip beda sih sebenarnya. Kalau kita harus punya selera yang tinggi sama pasangan, biar Supaya? pasangan kita yang seleranya rendah. Oh.
Ya itu namanya tahu diri. Tahu diri, ya kan? Iya benar. Tahu diri dong, maksudnya masih ada amplop juga kan? Hah? Iya kan? Berarti ambil lagi nih? Ambil lagi. Lagi. Pokoknya kira-kira sampai ya di atas 5 amplop lah ya. Iya. Udah Yakin? ini, Oke, saya pilih. kita buka Bentar ya? bareng-bareng. Buka bareng-bareng ya? Banyak. Iya. Apa itu? Soal hobi. Hobi. Punya hobi nggak? Nah, Oh, saya tuh orang yang penuh dengan hobi dan hobi saya itu berganti-ganti. Loh, Dulu waktu sekolah ya, hobi saya bolos. Waktu belajar hobi saya tidur. hobi Jadi bolos ya. Hobinya gonta-ganti. Iya, Jadi iya. kalau dibilang hobi saya yang jelas olahraga saya hobi. olahraga. Makanya dulu waktu masih muda saya ikut bergabung ke klub-klub olahraga. Ini Pak Riki saya cerita ya. Iya. Dulu pertama saya gabung karena saya tinggi kan, teman-teman bilang, "Wih, kamu tinggi loh. Berarti cocok kamu ikut aja voli atau basket." Makanya saya gabung ke klub voli, klub basket. Tapi ya nggak sampai 2 bulan saya dikeluarkan. kenapa? Katanya terlalu lucu. Jadi saya nggak cocok main voli, main basket di klub itu karena saya dianggap terlalu lucu. Akhirnya dikeluarkan ya saya keluar, saya gabunglah grup lawak. Karena saya kan dianggap terlalu lucu kan. Iya, Saya gabung ke grup lawak. Bener kalau itu. Sebulan dikeluarkan Kenapa? karena kurang lucu. Loh kan saya jadi bingung. Di klub voli saya terlalu lucu, di grup lawak saya nggak lucu. Saya tuh orang yang susah memposisikan diri gitu. Karena dulu zaman kumpul-kumpul teman saya bilang, nih kalau kumpul-kumpul nggak ada kamu itu rasanya ada yang kurang. Nah, Tapi kalau ada kamu rasanya ada yang lebih gitu. Jadi saya nggak bisa pas gitu. Iya, kayaknya- Kalau nggak ada saya ada yang kurang, begitu ada saya ada yang lebih. Aduh. Terus saya bingung mau gimana. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bisa gonta-ganti ikut komunitas karena itu selalu bukan karena saya gaul, Iya. tapi mereka nggak Ditolak betah terus gitu ya. bergaul dengan saya gitu. Jadi saya dikeluarin. jadi nggak ada yang bisa lama gitu Nggak ya? bisa lama, Nggak bisa lama. tapi semakin banyak temen malah. Iya. Pak Riki sudah pernah menemui yang sebelumnya kayak gini nggak? Belum. ya? Belum pernah, saya juga baru ini nemuin orang seperti saya. Saya sendiri heran. Nah, bicara hobi Cak Lontong nih ya. Kan sekarang hobi banyak dilakukan di rumah, terus kalau bisa sambil goler-goleran, sambil rebahan, yang bisa ngasilin duit itu gimana Pak, bentar Pak, Goler. goler ini apa nih? Goler. Guler Calon maksudnya coba belajar kan. leyeh-leyeh. Oh, leyeh. ya, Oke, gitu. baik. Ya sambil tidur Rebahan, tengkurap gitu ya, itu goleran. Tapi bisa mendatangkan duit. Heeh. Wah sebenarnya gampang karena ya itu tadi kan era digital kan. Ini tips sukses. Jadi nih, jadi ini tips bagi Anda yang mungkin tidak tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda di rumah. Nah, Ya. ini. Yang pertama ada 3 tips ya yang saya berikan. Ketika Anda di rumah supaya Anda nyaman, tetaplah di rumah. Karena begitu Anda nggak di rumah, Nggak keluar rumah berarti Anda sudah tidak di Beda rumah. status. Jadi tetaplah di rumah supaya Anda nyaman di rumah. Oke. Yang kedua, carilah kesibukan yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Misalnya kalau istri saya ini terutama di era pandemi ini karena jarang keluar dia usaha bisnis online. Oh, Pakai handphone ya, bisnis online. Tapi saya dukung lah ya, ini juga selain mendapatkan income juga termasuk hal yang ya perlulah itu. Iya. Makanya silakan kamu jualan lewat online, lewat handphone. Alhamdulillah tapi ternyata yang jadi masalah jualan online lewat handphone tapi yang pertama laku handphonenya. Wah habis itu nggak bisa jualan lagi. Wah kamu ini gimana sih? Iya, Jualan iya, online iya, lewat handphonemu laku. Udah bingung. Yang penting Makanya- laku kan? Hah? Yang penting laku. Ya tapi kan nggak bisa jualan nggak bisa lagi. jualan, Nggak bisa jualan. Makanya sekarang saya kasih modal lah supaya bisa usaha. Saya Bagus, suruh itu kan ini bagus. PSBB sudah mulai agak nggak terlalu ketat kan, orang sudah boleh berinteraksi walaupun protokol kesehatan Bener tetap banget. perlu. Jadi saya kasih modal, saya suruh usaha buka toko sekarang. mantap. Ini Jadi baru. saya kasih modal nih, linggis, kunci T sana. Mau buka toko jangan sampai ketahuan. Bang, itu namanya maling. Itu namanya maling. Ya udah coba amplop berikutnya deh. Ini amplop lagi. Jangan nih. lama-lama di urusan hobi deh Pak kayaknya. Kayaknya kita harus ke urusan berikutnya deh. Amplop berikutnya tadi udah ngomongin Hobi udah, Hobi udah. cinta sudah tadi ya, Iya. apalagi tadi ya. Oke. Apa ini kali ini nih? Film tadi. Oh, Ini apa namanya? asupan. Asupan. Makanan. 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 Oh, kuliner. Masalah kuliner.
Suka makan apa tipe orang yang jaga Saya banget itu makan? makanan saya untuk makanan saya memang tipenya pemilih ya. Milih ya? Jadi saya pilih yang ada. Iya. Pak Riki gimana? Suka gitu juga nggak? Ya kalau nggak ada yang mau dimakan gitu. Enggak, kita sama-samain aja Pak, biar kita nggak stres. Jadi kalau saya itu memang pemilih, apalagi di masa pandemi ini makanan itu juga harus kita pilih supaya sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan Imun. meningkatkan vitalitas daya tahan tubuh. Betul. Itu kan harus dipilih. Makanya saya apalagi untuk kondisi jenuh itu saya banyak belajar, nggak usah jauh-jauh, saya banyak belajar dari lemak. Lemak. Nah, karena lemak itu ada lemak tak jenuh. Nah, saya belajar bagaimana supaya tidak jenuh, belajarlah pada lemak tak jenuh. Dia nggak pernah jenuh. Bener. Itu hebatnya lemak itu. Nah, ini kan bicara makanan nih. Kalau Cak Lontong jadi chef nih ya, Chef, kenal yang dong ya chef. Kan koki, iya, ahli koki. masak. Kan kenal kan beberapa chef yang ternama kan. Ya. Pingin jadi siapa chef? Terus kenapa? Chef pengen jadi siapa? Pengen jadi chef siapa gitu, barangkali Iya. ada idola atau ada Idolanya inspirasi ya. siapa? Oh ada. Saya pengen jadi ulala gitu. Yang mana? Ulala. Itu siapa namanya? Prapto. Prapto. Jarang nemu chef nama Prapto. Ada ya? Bener, jarang. Saya pengen jadi, kalau jadi chef saya tidak pengen jadi siapa-siapa, saya jadi chef diri saya sendiri. Harus punya ciri khas. Chef lontong ya? Kalau saya jadi chef, saya ingin menciptakan makanan yang berkaitan dan semuanya mengandung unsur lontong. Iya, salam lemper jadi gitu ya. Semuanya Lemper. berunsur lontong ya? Harus ada unsur lontong. Tapi misalnya saya bikin menu baru, ini ide saya nih, Iya, iya. diingatkan jadi. Ini orisinil ini masih Ini ide. orisinil. Belum Berkaitan ada dengan lontong, saya akan ciptakan sate. Wah, sungguh sate lontong maksudnya? Iya. Bukan Baru dari itu ya? daging tapi Bukan, jadi lontongnya di sate. wah nice. Lontongnya di sate. Luar biasa sekali ya Pak. Iya. Acar lontong belum ada loh. Oh, saya acar cukup lah. Acar saya kan sekarang sudah jadi istri saya itu. Pacar. Oh. Pacar. Enggak, tapi makanan kesukaan emang lontong? Bukan. Makanan kesukaan saya bukan lontong. Oh, Tetapi ya sejenis beras yang ditanam, dipakai daun, direbus terus dia jadi agak keras gitu. itu lontong. Oh, itu lontong. Lontong Ya juga. emang Oh, rice cake. ini saya tadi sama Pak Riki sempat ngobrol, kenapa sih kita tuh sampai sekarang masih belum tahu kenapa ada lontong gitu loh di namanya itu loh. Apakah kalau makanan kesukaan ya, terus ada cerita sedikit aja tentang kenapa harus Ya ada. nama lontong. Kenapa pakai nama lontong? Lontong. Begini ceritanya. Ini Nah kayak- itu, Wah, belum. Oh, iya. Jadi dulu ini mohon maaf, saya mulai dari cerita ini. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau saya ceritakan bisa lama nih, tapi saya persingkat aja ya. persingkat, Iya. padat. Saya dipanggil lontong. Ya udah itu Udah. berarti. Itu saja. Yang manggil lontong alasannya apa? Teman-teman SMA saya dulu, mohon maaf, saya dulu waktu SMA itu kurus. Saya itu tinggi 180 lebih tapi berat hanya 62, 63, 64 kilo gitu. Jadi panjang kayak kebayang lontong, ini makanya ya. saya dipanggil lontong sama teman-teman. Kenapa nggak portal ya? Portal kan gitu. Nah ini, jangan salah, zaman saya SMP SMA itu belum ada Oh, portal. belum ada portal ya. Karena waktu itu baru 3, jadi belum sampai 4. Nah, terus Jadi kenapa belum salamnya for. lemper bukan salam lontong? Nah, iya itu pertanyaan yang sangat bagus. Coba. Ini pertanyaan yang menarik, ini pertanyaan yang kesekian nih, dan sampai sekarang belum saya jawab, mohon maaf. Jadi nggak akan dijawab. Ini nggak dijawab. Nggak akan dijawab. Kenapa saya pakai ini saya boleh cerita Iya sedikit ya. boleh. Jadi saya ingat Sedikit aja nih. Sedikit loh. sedikit. Jadi ini kejadiannya tahun 2010. Iya. Waktu itu kan 2009, belum kejadian. Iya. Setahun berikutnya baru kejadian nih. Iya. Nah, ini 2010. Saya diundang di sebuah stasiun TV, saya tampil stand up comedy. Iya. Nah, stasiun TV itu punya program yang lagi ngetren waktu itu. Namanya Golden Ways. Wah, iya. Salam super gitu kan. Makanya saya pakai lontong, saya pengen bikin acara namanya Gendeng Ways. Oh, Nah, kalau dia salamnya super, saya biar mirip-mirip saya pakai salam lemper. Karena lemper kan deket dengan lontong. Betul. Bungkusnya daun pisang, Iya. juga semuanya makanan, jadi saya pakai itu. Ini Itu cocok nih. Singkat sejarahnya padat gitu. bener kali ini bener nih. Bener kali ini. Memang bener. bener, ini sudah masuk buku rekor muri-muri. Muri. Muri. Beneran ini?
Enggak. Jangan terlalu percaya Pak, saya udah sering kayak gini. Kamu pasti dikira beneran ya Iya, tadi. saya udah pikir bener. Tapi kalau bicara masalah masuk muri, bisa kasih tips. Ah. Sebenarnya untuk lagi. masuk muri itu nggak ribet, nggak susah. Orang berpikir untuk masuk muri harus punya prestasi, Iya. harus memecahkan rekor. Betul. Nggak perlu. Contohlah Kus Plus, tahu Kus Plus? Tahu dong. Kus Plus itu dulu namanya Kus Bersaudara. Iya. Karena yang main adalah semua saudara. Iya. Nah, bagaimana Kus Plus bisa masuk muri? Gampang, dia cuma ganti drummer. Jadi nomor dulu drummernya keluar, nah masuk muri. Muri. Oh, masuk muri itu udah cukup ganti drummer kalau Iya, Kus iya, Plus. iya, iya, iya. Nggak ada asam lambung kan Pak? Karena drummernya yang baru kan namanya Muri ya. Nah, makanya bener. ganti drummer langsung Iya, iya. Kus Plus masuk, Masuk muri. Bener. Iya. Tuh. Cocok. Bapak nggak ada asam lambung. Nggak ribet. Kalau saya emang kolesterol kadang suka naik. Jadi kadang kayak gini-gini nih belakang saya tegang gitu Pak. Banyak jikir Asam aja urat biasanya. ada nggak asam urat? Asam urat nggak ada, saya asam manis. Oh, oh asam manis. Nah, ini kalau Pak Ri kayaknya asinan Bogor. Nah, Auto Family ini semakin seru obrolan kita bersama dengan Cak Lontong yang penuh dengan wawasan yang luar biasa membuat kita tersadar ya Pak Riki bahwa ternyata hidup ini sungguh kadang-kadang ngeselin juga. Luar biasa. Tapi sabar dulu, saya simpan terlebih dahulu beberapa pertanyaan saya dan juga Pak Riki karena ada info mengenai protokol kesehatan yang sedang kita jalankan juga nih selama acara ini berlangsung. Para Auto Family yang sekarang sedang menyaksikan acara ini perlu mengetahui kita di sini juga menjalankan protokol kesehatan. Cak Lontong pun sebagai bintang tamu tadi beliau tiba di sini itu juga menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Auto 2000 loh. Nah, bagaimana? Penasaran kan? Kayaknya tadi seperti apa sih Cak Lontong pada saat tiba di sini dan menjalankan protokol kesehatan? Yuk kita saksikan tayangan ini. Terima kasih. Oh iya, nih pastikan sebelum kita masuk ruangan tadi berada di luar ya. Kalau udah di dalam nggak usah masuk. Aman. Begitu masuk langsung cek suhu. Pastikan suhu tubuh Anda dalam keadaan normal, aman dan sehat. Oke. Nih, berikutnya adalah menggunakan hand sanitizer. Ini untuk mencegah supaya virusnya tidak menyebar melalui tangan kita. Nah, kalau sudah bersih gini, kita aman beraktivitas dalam ruangan. Ya, Auto Family selalu ikuti protokol kesehatan supaya kita aman beraktivitas dalam ruangan di era adaptasi kebiasaan baru. Sehat selalu. Terima kasih. Pak. Nah, dengan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan, tentunya kita juga mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Iya, Bukan betul begitu Pak sekali. Riki dan juga Iya. Cak Lontong ya? Setuju, kata-kata Lontong setuju terus. Saya itu di keluarga benar-benar saya terapkan loh itu supaya nggak mudah tertular. Oh ya? Ini ya uang itu juga jadi salah satu media penularan virus. Oh ya? Makanya saya udah 8 bulan ini nggak pernah ngasih uang tunai sama istri. Pas ya, cocok. Pas ya? Pas momennya pas banget ya? Luar Pas biasa. nggak ada, pas sepi job pas nggak harus. Tapi bukan berarti saya pelit, tapi saya apa istilahnya bukan pakai tunai tapi cashless lah. Wah, ada mulai. Cashless, jadi ketika istri minta cash saya ngeles, istri minta cash saya ngeles, cashless itu. Cashless. Supaya ekonomi stabil. Bener-bener. Saya pilih ini. Ah, ini. Oke. Ya. Apa itu temanya? Mudah-mudahan yang gampang-gampang lah. Nah, nih. Tahu orang yang suka nganter barang. Orang yang Antar-antar suka barang, nganter sekarang barang, nganter barang. Nah, orang nggak ada kerjaan. salah. Kalau ada kerjaan kan ngerjain yang lain. Yang Berarti profesinya ngirim-ngirim. Ngirim-ngirim. kurir. Karir. Karir. Artinya tadi dia pura-pura nggak tahu, Yang ya kan? ngomong aja karir gitu langsung. Ya udah. Ya, kegagalan yang Cak Lontong pernah rasakan, yang sampai sekarang gagal terus kan? Enggak ya, sukses udah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah udah jarang lah, jarang Iya. berhasil. Gagal dong. Apa tipsnya yang Cak Lontong bisa share gini ke Auto Family? Oh ya, tips saya jangan takut gagal. Kalau Anda mungkin ya menekuni dunia entertain apalagi pelawak seperti saya, jangan takut gagal. Dulu memang ya awal-awal kalau tampil diundang mengisi acara Iya. itu
saya tuh deg-degan paling takut. Takut apa? Takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu kan sebagai pelawak kan hal yang Beban menakutkan. itu, beban berat Iya, itu. takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tetapi dengan berjalannya waktu, pengalaman, ternyata yang lebih menakutkan itu bukan kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi kalau ada suara tertawa, tapi nggak ada orangnya. Itu lebih menakutkan. Iya. Bener. Jadi kalau saya tampil sekarang, orang nggak ketawa, Biasa aja ya. belum, Biasa, nggak menakutkan itu biasa. Makanya itu cara, itu butuh Itu pengalaman. tips banget tuh Pak. Kalau ada yang ketawa nggak ada orangnya. Nah itu lebih menakutkan, makanya saya kemana-mana juga kita butuh. Ini tips berikutnya ya, masalah itu selalu ada. Iya. Dan kapan masalah datang kadang-kadang kita tidak tahu. Iya, benar. Jadi kalau saya tips sederhana, karena saya punya keluarga, ya kan, istri apalagi itu fotonya selalu saya simpen di dompet. Saya jadikan wallpaper di handphone saya. Biar inget terus. Jadi begitu saya kerja di luar ada masalah, saya buka dompet lihat foto istri, buka HP lihat Ini foto dong, istri. apa? Masalah lain jadi terasa ringan. Iya. Karena masalah paling berat ya ini foto. Ini kalah berat nih, enteng. Dibanding ini Pak, ringan. saya udah seneng loh Pak. Dia udah kayaknya udah mulai mengarahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan berkualitas. Tapi ternyata dia menganggap istrinya itu lebih berat daripada masalah yang dia hadapi. Iya, jadi itu menyadarkan saya bahwa ada masalah yang paling berat gitu. Jadi semuanya ringan. Bukan berarti saya nggak sayang istri. Ini saya bukan orang narsis, bukan orang yang Iya. pamer ya. Betul, betul. Buat saya istri saya itu paling cantik sendiri. Buat saya lah ya. Paling cantik sendiri. Bagus tuh. Makanya saya larang kumpul sama teman-temannya. Karena begitu kumpul temennya, nggak cantik dia. Cantiknya kalau sendiri. Cantik sendiri. Udah kamu sendiri aja biar cantik. Jangan kumpul temen. Karena istri saya itu kan apa? Bukan nggak wanita kebanyakan gini, enggak. Istri saya itu apa ya? Punya inner beauty. Iya. Apa inner beauty itu kalau wanita kan gitu apa? Iya, Kecantikannya kecantikan dari dari dalam. dalam. Makanya saya larang keluar dia. Begitu keluar nggak cantik, udah kamu di dalam aja cantik. Kamu cantiknya dari dalam. Speechless nih. Aduh. Ya, kalau speechless jadi mau speech tapi ngeles juga aja. Pantesan Pak, saya baru nyadar. Saya tiap keluar itu kok perasaan saya tuh nggak enak. Berarti saya tuh cantik di rumah aja ya. Iya, berarti kamu punya inner Beauty kecantikan tadi. dari dalam. Aduh, luar biasa. Oh, suami juga begitu? Iya. Suami saya juga kalau ya? keluar itu juga jadi kayak gimana ya? Kayak sama saya tuh kayak ngobrol sama teman-teman dia aja gitu. Ya memang kadang masalah, tapi gini, prinsipnya begini. Ini bukan hanya dalam masalah pekerjaan, dalam masalah apapun. Iya. Ketika kita menghadapi masalah, seberat apapun masalah itu, kita harus berusaha mencari solusinya. Dengan cara yang kita yakini benar, dengan tidak mengenal putus asa. Tetapi ketika mungkin suatu saat Anda mentok, tidak tahu mencari solusi atau jalan keluar sebuah masalah, saya punya tips sederhana. Jadi begini, bagi auto family, kalau Anda punya masalah dan Anda tidak tahu jalan keluarnya, maka hal paling mudah adalah ingat-ingat tadi jalan masuk lewat mana. Karena jalan masuk bisa digunakan sebagai jalan keluar. Iya, Jadi kalau ada masalah nggak tahu jalan keluar, ya udah inget-inget jalan masuk aja, keluar lewat situ bisa. Bener. Amplop udah habis nih. Iya, enggak, tenang. Masih ada? Ini ada satu aja. pertanyaan, Pak. Masih saya akan terus mencari cara supaya orang ini jawabannya benar, ya. Jadi Sejauh ini saya nggak bener. Saya nggak sadar. bener sih, bener. Tapi enggak, ini aku mau nanya. Pak, Cak Lontong ini kan dulu sekolahnya itu jauh banget dari apa yang dilakukan sekarang. Dia kan sekarang seorang komedian ya, comedian. Ternyata dulu Cak Lontong ini kuliah di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Ya. Itu jurusan teknik elektro, right? Yes, elektro. Ya. Kok bisa kok dari elektro terus sekarang ke komedi? Apa dulu mungkin punya cita-cita kesetrum? Enggak juga, sebenarnya gini. Saya itu orang yang fluktuatif ya, cita-cita saya selalu berubah-ubah dulu. Jadi waktu kecil saya ditanya cita-citamu apa? Saya nyebut jadi dokter. Itu waktu kecil, waktu SD lah. SD. Tapi begitu SMP berubah lagi. Dan sekarang ada salah satu cita-cita saya yang sudah nggak mungkin saya bisa capai lah ya. Saya dulu pernah pengen cita-cita jadi penyanyi cilik. Waduh, udah nggak bisa tercapai lah.
di usia lewat. seperti Sekarang ini. nggak bisa ya. Waduh, bayi-bayi gumoh lihat sampean. Bener. Tapi prinsipnya gini, gantungkan cita-cita setinggi langit. Betul. Karena kalau toh kita tidak bisa mencapai cita-cita itu, kita jatuh masih tetap di antara bintang-bintang. Ini Kali dari ini baru benar nih. sekian menit kita Iya. lewati, ini yang bisa kita catat. Nggak ada tambahan lagi? Nggak ada tambahan titik. Oh, kamu mau ditambahi? Jadi ngaco loh ini. Tapi nggak, tadi kan belum kejawab masalah kok bisa ada di elektro Ya, gitu loh. jadi itu nggak kepikiran. Saya nggak pernah punya cita-cita pengen jadi pelawak. Bahkan itu sama sekali nggak. Saya pengen jadi insinyur dulu. Tapi kenapa akhirnya saya jadi pelawak? Karena saya ternyata walaupun saya kuliah di elektro sampai lulus di wisuda, ternyata saya nggak bisa jadi insinyur juga. Karena dulu cita-cita saya waktu masuk kuliah pengen jadi insinyur. Pas saya lulus, ini yang nggak saya duga. Gelar insinyur sudah nggak ada, diganti dengan sarjana teknik. Jadi saya pengen jadi insinyur, tapi kelulusan saya gelarnya adalah sarjana teknik. Saya merasa gagal. Kecewa. Makanya sekarang akhirnya saya jadi pelawak itu. Karena hidup ini sebenarnya adalah komedi. Iya. Jadi bahkan tragedi pun itu komedi. Jadi ketika terjadi itu tragedi, tapi berjalan sekian waktu itu jadi komedi. Satu Udah tahan. lagi deh, terakhir deh. Nah, Oke. Ini amplop yang terakhir. Ambil terakhir. Mudah-mudahan jawabannya. Ini makin kesini kan jawabannya makin berkualitas. Iya, Mari iya, perhatiin kan. Makin tertata, terkonsep gitu. Iya. Moga-moga nggak ngedrop nih. Nah, cakep. Tentang mobil. Mobil itu kan kemana-mana udah bagikan teman sejati kita. iya benar, setuju saya. Setuju kan? Nah, ini harus jawab sebaik-baiknya nih soal mobil. Harus jujur, selera mobilnya kayak apa, senengannya tuh. Kalau saya tipe orang yang, karena saya itu family man ya. Family man. Keluarga saya itu laki-laki semua. Jadi family man. Tinggal Oh, kakak. Kakak laki. Family man. Family man itu maksudnya apa ya? Saya itu orang yang sangat peduli dengan keluarga Benar, gitu. benar. Karena buat saya hidup ini kan semua yang saya lakukan ini kan demi Iya. keluarga, terutama untuk masa depan anak saya. Jadi untuk urusan memilih mobil pun saya pertimbangannya keluarga. Iya benar. Jadi saya selalu memilih mobil yang pas untuk keluarga Iya. gitu. Jadi lebih suka mobil yang family ya Iya. Atau yang gagah. atau yang gagah buat kan sendiri. kelontong. Oh kalau saya Badan orangnya kan tinggi, bukan orang yang egois pengen gagah-gagahan sendiri, enggak. Saya mending Karena emang nggak bisa ya. Oh. Saya seneng yang bisa berkumpul bareng keluarga. Jadi rame-rame, senangnya lebih ke family car ya istilahnya ya Pak. Family car. Family Iya. car. Kebetulan beliau family man. Family Nggak man. apa-apa. Family man itu bagus. Jangan X-Men. Walaupun superhero tapi kan dulu man-nya X-Men. Bekas Dulu ya? laki, bekas laki. Ih, jadi sekarang udah nggak lagi. Tapi itu, makanya kembali lagi kalau hidup bukan untuk keluarga. Jadi mobil pun saya memilih acuannya keluarga. Nah, Makanya kalau mau beli, saya itu orangnya demokratis. iya benar. Bahkan untuk urusan beli mobil pun saya demokratis. Jadi bukan saya, walaupun yang mungkin ya, yang mengeluarkan uang di keluarga itu untuk beli mobil saya, tapi bukan harus saya yang menentukan harus beli ini. Bukan. Saya selalu istri. Ya, Apa? misalnya istri pengen beli mobil A gitu. Terus anak, anak saya ada dua. Yang pertama misalnya pengen mobil B. Anak yang ketiga, misalnya saya mobil C kan beda-beda nih. Beda-beda, Nah, benar. sebagai Bapak, kepala keluarga yang keluarga. demokratis saya yang menentukan. Saya tampung semua, saya putuskan. Ya udah, kita beli mobil pilihan papa. Sama aja dong, sama aja dong. Karena beda-beda, ya udah pilihan papa gitu ya. Demokratis. Maksa ya. Demokratis. Tapi ngomong-ngomong soal mobil nih ya, ini buat semua auto family yang akan melakukan pembelian unit mobil, saya mau ngingetin dan mau menyampaikan bahwa semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000. Nah, berupa DigiRoom. Nah, ini DigiRoom. DigiRoom. Yang dinanti-nantikan saya rasa ini pasti, karena DigiRoom ini merupakan, kalau bisa dibilang ya, ini merupakan sebuah wadah atau bisa kita katakan ini e-commerce-nya Auto 2000. Oh. Jadi bisa melakukan pembelian mobil di situ ya kan. Soalnya gini, kita kan sering banget dengan handphone, apalagi Iya, di saat gadget. pandemi seperti ini kita jadi ada keterbatasan untuk sering-sering berkunjung ke Auto 2000. Tapi tenang,
Auto 2000 telah mempersiapkan yaitu tadi kemudahan lewat Digiroom, yang mana ini merupakan ya kayak istilahnya ini online store-nya Auto 2000 lah. Jadi bisa tetap Iya. dalam genggaman. Showroom dalam Wah, genggaman. luar biasa. Keren kan? Nah, buat para auto family yang ingin melakukan pembelian secara kredit, ini akan dibantu juga oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Company. Dan untuk asuransi bisa dibantu juga oleh asuransi Astra. Nah, buat semua auto family jangan lupa sekarang mau beli mobil udah gampang, bisa lewat Digiroom. Tapi kan pasti pengen tahu gimana sih caranya? Ya udah, kita saksikan tayangan berikut ini. Mau beli mobil baru? Download aplikasi Auto 2000, beli mobil baru. Auto 2000 di Digiroom aja. Nah, itu tadi video tentang Digiroom dan juga Toyota Value Chain. Sekarang saatnya kita seru-seruan nih. Saya punya games yang luar biasa, Pak Riki. Ingat ya, tadi kita mau ngebales ngerjain dia nih. Iya kan? Kita main games ya. Nah, ini Auto Family, kalau untuk urusan game kayaknya percayakan pada saya. Kalau tadi sepanjang Menghindar, Ngopi menghindar. 2000 tadi saya yang ditanya terus. Sekarang giliran saya yang bikin soal, Oh gitu? Anda berdua yang menjawab. Dendam dia, dendam. Silakan duduk. Ya, Pak. Dengan segala hormat, Pak Riki Ya, silakan duduk, Rinanda duduk. Anda harus menjawab soal-soal yang saya siapkan. Waduh. Saya akan membalas nih. Auto Bismillahirrahmanirrahim. 2000. Tapi Beneran nih? Aduh. gampang, ini pengetahuan umum. Oh baik. Jadi nggak perlu, ini bukan ujian, tapi ini adalah hiburan. Kita main games. Karena nanti siapa yang bisa menjawab berarti tahu jawabannya. Siap. Ya, Pak Riki, aman ya? Aman. Ya. Ini bukan ujian Pak, ini cobaan. Siap ya? Ya, siap. Soal yang pertama, ini gampang sekali. Kita lihat ada berapa kotak yang saya siapkan. Nah, ada 5 kotak huruf keempat A. Gampang kan? 5 kotak huruf keempat A. Pertanyaannya, ini yang biasa dikunci dan digembok biar aman. Rumah. Biasa dikunci dan digembok biar aman, jawabannya rumah. Salah. 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 Sekarang Rinanda punya kesempatan menjawab. Yang biasa dikunci dan digembok. Biar aman. Pagar lah. Pagar. Pagar jawaban Pagar. dari Rinanda. Saya yakin. Apakah betul pagar itu yang dikunci dan digembok biar aman? Ya, mohon maaf Pak Riki, Rinanda juga salah. Kok salah? Salah. Itu udah biasa, rumah digembok biar aman, pagar digembok biar aman. Yang biasa dikunci atau digembok biar aman. Ini dia jawabannya. Apaan tuh? Kotak amal. Waduh, gak bisa dong. Ya. Gak bisa. 5 huruf, Nah, ini 5 kotak. Emang ditambahin kan enggak, cuma 5. 5 kotak kan 5 huruf. Lah, yang bilang ada jawabannya ada 5. Ini apa ini? Kotak, Lah ya, dibaca apa? kotak, Kotak. amal. Lah, kotak amal dikunci, digembok biar aman kan? Iya sih, bener. Nah, kan Makanya kejadian, kan? mohon maaf, mikir. Mikir dong. Kok bisa? Pertanyaan kedua. Ini kita lihat. Ada 7 kotak dan cluenya huruf kedua adalah E. Ini gampang, gampang banget. Mengambil barang tanpa seizin yang punya.
Mencuri. Mencuri. Bapak nuduh saya? Enggak sih. Kayaknya mencurinya ke arah saya. Mengambil barang tanpa izin yang punya, Pak Riki menjawab? Mencuri. Mencuri. Salah. Oh, Salah ya? Salah. Aduh, Mencuri itu mungkin perbuatannya mengambil sesuatu. orangnya pencuri. Hah? Jangan dibocorin. menilep. 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 Wah, luar biasa. Ini Pak Riki punya saingan yang tidak terduga pikirannya. Waduh, ini berpikirnya out of the box. Nah, di luar nasi kotak. Menilep. Menilep. Ini bahasa apa? Bisa aja terjadi. Menya bahasa Indonesia, nilepnya ini loh. Ya, Iya. tapi apakah menilep jawabannya? Bukan. 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 Apa ya? Salah. Mencuri, pencuri, menilep bukan jawabannya. Mengambil barang tanpa seizin yang punya. Jawabannya ini dia. Pemilik. Emang kalau pemilik harus minta izin sama yang punya, orang itu punya dia sendiri. Iya bener. Nih misalnya ini mobil saya. Iya, iya. Saya mau ngambil mobil ini, saya minta izin ke siapa? Kan nggak perlu. Kan maksudnya Saya istilah. pemilik. Istilah bagi orang yang tidak usah bilang sama yang punya. Nah, Kan- ya kalau ngambil, emang barang nggak ada yang punya? Kan ada. Iya. Ada yang punya. Kayak contohnya saya mau ambil mobil, nggak jadi. Karena apa? Karena diliatin sama yang punya. Udah ikhlasin aja, udah ikhlasin. Enggak, saya ikhlas Pak. Cuman boleh dong di awal saya emosi dulu Nih, Pak. makanya jangan berpikir yang aneh-aneh. Mengambil barang tanpa izin yang punya, ya berarti dia pemilik, nggak perlu minta izin. Pertanyaan ketiga, ini pengetahuan yang gampang lah, ini ya sederhana susah. Enggak, ini loh masalahnya gampang-gampang situ ini sendiri. Ini gampang. Suka Kita udah jawab bener-bener Pak. suka rekreasi, Piknik suka suka. piknik, Ya. suka wisata pasti bisa menjawab. Karena ini gampang, nggak jauh-jauh. Nama pantai yang menjadi tujuan wisata di Jakarta. Oh, jelas. Ini kalau nggak tahu kebangetan. Jakarta ya. Di Jakarta, nama pantai yang menjadi tujuan wisata. Di Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Pak Riki punya jawaban? Ancol. Ancol. Iya. Pak Riki sejauh ini lempeng-lempeng. Iya. Ancol. Ancol ya. Nama pantai yang menjadi tujuan wisata di Jakarta. Pak Riki menjawab Ancol. Ancol. Dan salah. Nggak pernah bener emang di mata Baik. cowok ini Iya. satu ini. Saya akan coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Endol. Endol. Iya, Wah, karena pasti orang indah. kalau ke pantai rasanya Pasti indah. endol. Karena tujuan wisata. Iya. Ayo kita jalan-jalan ke pantai yang di Jakarta apa? Endol. Iya, enggak pemandangannya gimana pantainya? Ih, pemandangannya endol. Brilian. Brilian. Dan mohon maaf kali ini Pak Riki, Rinanda kurang tepat. Salah juga. Wisata kok endol. Endol. Pemandangan. Endol tuh kaitannya dengan rasa. Saya buka, Iya, boleh? boleh. Nih, ini sederhana. Nama mungkin auto family ada yang ikut menjawab, kira-kira apa? Ah, bukan itu. Oh, Gua tahu. ya, saya buka. Nama pantai yang menjadi tujuan wisata di Jakarta. Ini dia. Ada, Om. Loh, saya tanya, Gak bisa. pantai yang jadi tujuan Gak mau. pantai yang jadi tujuan wisata di Jakarta namanya apa? Ancol kan? Berarti ada kan namanya? Ada, Om. Gimana sih? Pantai yang ada di Jakarta ada Om. Ada, Om. Namanya Pak, ada, Om. ngerasa terzolimi gak sih? Saya udah mulai ngerasa Namanya ada. Kalau nggak ada nanti nyebutnya gimana? Ayo jalan-jalan kemana ya? Gitu, Iya, bingung. ada Om. Ada, Om namanya. Paham? Paham. Baiklah. Keempat. Kira. Ini dia. Ini Nih, kali ini kudu kita lihat Melenceng dulunya. dikit Kita harus jawabannya. ngawur, Pak. Ada Iya. 6 huruf. Ya, ini saya kasih terakhir A. Oke. Pernah pasti. Ini pernah tahu lagunya Jugi Jagi Jugi Jagi Jugi? Tahu. Nah, nih. Tahu. Alat transportasi dari Jakarta ke Surabaya. Jugi Jagi Jugi Jagi Jugi. Aduh, alat transportasi dari Jakarta ke Di Surabaya. lagu anak-anak juga ada. Tut, tut, Iya. siapa Anda? Itu kan yang benernya. Ya nggak sih? Nasi yang dibungkus daun pisang. Alat bentuknya transportasi panjang. dari Jakarta ke Sebel. Surabaya. Alat transportasi. Karena memang ini sangat populer.
Populer ya? Populer, banyak yang suka, juga bisa menampung banyak. Ini jebakan, populernya jebakan, tapi sebenarnya nggak benar. Wah, ini sudah curiga mulu sih. Alat transportasi yang digunakan dari Jakarta ke Surabaya. Iya, alat transportasi dari Jakarta ke Surabaya. Adalah. Saya kira gitu ya. Belakangnya aku. Adalah. Ada aja. Ada aja. Ada aja. Kita kunci jawabannya. Ada aja. Pak Riki menjawab ada aja. Ada Om. Kali ini saya Ada nggak aja. Nggak mau dibohongin. Jangan lurus Pak. Ada Pak aja. Riki menjawab ada aja. Dan jawaban dari Pak Riki, mohon maaf Rina, kali ini Pak Riki salah. Oh, Masih salah. Begini udah ngaco salah. Salah. Kurang ngacau. Peminatnya banyak, penggemarnya banyak, menampungnya juga bisa banyak. Nih, lumayan nih. Apalagi kalau keluarga mau pergi, wah cocok. Kereta gitu. Kereta, apakah kereta? Jawaban dari Aku Rina nggak yakin, tapi kau Nggak apa-apa. menindasku. Yakin, tidak yakin, nggak masalah. Yang penting salah. Percuma yakin kalau tetap salah. Mending nggak yakin salah, ya kan? Iya. Bukan kereta, bukan ada aja. Alat transportasi dari Jakarta ke Surabaya. Jawabannya adalah Toyota. Oh, gimana? Saya kalau sekeluarga, apalagi sekarang jalan tol udah lancar. bener dia loh. Jalan naik Bener kereta, dia. wah tidur, bangun-bangun sudah di Surabaya. Wah, Iya. Kali ini Gimana? benar nih, kali ini Bener, benar. Pilihan keluarga ini, cocok nggak? iya, Cocok. iya. Kenapa nggak kepikiran? Pikir ya. Tadi saya mau jawabin tapi takut bener. Bener kok takut. Mikir. Iya, mikir, bener. Nih Toyota, pilihan Betul. auto family juga. Jadi kalau ke Jakarta ke Surabaya, naik Toyota, lancar. Affordable luar biasa Bisa sekali. aja gue. Bisa aja. Keenam. Ini dulu waktu ya pengetahuan ini IPS lah, masuk IPS. Iya. Pengetahuan tentang tata surya, tahu kan? Tata Surya. Tata surya kita ini kan galaksi Bima Sakti namanya, ya kan? Planet di tata surya. Huruf yang ke-7, ada 8 huruf. Planet di tata surya. Apa ya? Planet di Tasar Surya. Amat jauh. Amat jauh. Amat jauh. Bener dong. Amat jauh tuh kan. Bener tuh pasti. Benar, Iya. amat jauh. Iya. Salah. Salah. Karena mohon maaf, amat itu nggak jauh sih amat. Deket ya. Iya. Amat deket ini. Deket. Jawabannya planet di tata surya. Kalau amat deket itu kameramen tuh amat. Sorry, I have no idea. So Oke, I have no idea jawabannya. Jangan bukan Saturnus. bukan jawaban. Saturnus. Kirain jawab tadi. Itu saya bingung. Saturnus. Saturnus deh, udah nyerah. Kalau Saturnus masuk Pas, hurufnya. iya. Iya. Tapi apakah itu jawabannya? Bukan. Bukan lagi. Bukan. Planet di tata surya. Jawabannya adalah jauh-jauh. Jadi ya. Udah hampir bener. Tadi Bapak nyaris. Jadi ya. Terdekat dengan bumi itu ada Merkurius. Terdekat dengan matahari itu jaraknya jauh. Merkurius ke bumi jauh. Bumi ke Mars jauh. Jauh. Iya. Kecepatannya kecepatan cahaya kalau untuk mengukur Iya. itu. Jaraknya kan diukur dengan cahaya. Betul. Jadi sangat jauh. Jadi jawabannya jauh-jauh. Planet di tata surya itu jauh-jauh, nggak ada yang deketan, jauh-jauh. Sungguh mengintimidasi. Nah, ini sudah ada 6 pertanyaan nggak? Ada 5 pertanyaan nggak bisa jawab semua. Bisa jawab. Cuman jawabannya ini nggak manusiawi, nggak duniawi gitu loh. Gimana sih? Memang ini jawaban yang ya ragawi lah. Nggak normal. Nah, sekarang pertanyaan ini terakhir lah. Terakhir ya. Hitung sendiri dah ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sering traveling ya? Iya dong. Sering kan? Suka Iya. kan? Suka. Luar negeri Sekarang suka? lagi nggak bisa kan? Iya, sekarang nggak bisa dulu sebelum pandemi. Kalau saya berlibur tuh biasanya setahun sebelumnya udah direncanakan sama keluarga mau jalan-jalan kemana nih? Oh ke Eropa, kemana gitu kan. Nah ini lokasi apa atau yang paling banyak dan paling sering dikunjungi oleh pemilik mobil Toyota? Ini deket Lokasi. banget ini. Lokasi. Suka traveling nggak? Suka, cuman kan sekarang lagi terbatas kan? Nih, Anda tahu ada
binatang yang jalannya lompat-lompat. Ini saya dulu boleh nggak? Hah? Saya dulu apa Pak Riki dulu? Terserah. Bebas kali ini boleh. Siapa yang duluan menjawab? Binatang lompat-lompat. Tahu kan? Tahu. Apa itu? Kangaroo. Ah. Kangaroo. Iya. Kanguru ada di mana? Ambarawa. Ambar. Loh, Ambarawa loh. Sekarang kalau saya bilang Australia, mana bener? Pasti Mendingan salah. saya ngaco sekalian. Ambarawa. Ambarawa. Ambarawa juga dikunjungi oleh Suka. Auto Iya. Family ya. Iya kan? Iya. Coba. Kangguru, kita jawab Australia. Kapok saya Pak, pasti salah. Jawabannya Ambarawa. Ambarawa. Udah. Salah. Salah, pasti salah. Saya udah tahu kalau saya salah. Ambarawa. Sebel. Tapi masuk akal jawaban, cuma kurang tepat. Iya. Kurang tepat. Lokasi yang banyak atau paling banyak, paling sering dikunjungi oleh pemilik mobil Toyota atau Auto Family juga. Ayo, coba. Ambarawa salah. Kanguru ada, di sini ada. Di Ambarawa. Wah, Ambarawa ini jawabannya ini. Ayo, Di gimana, Ambarawa. Udah yang tadi aja Pak, udah nggak ada lagi Pak. Gak ada lagi. Kanguru. Australia gitu. Australia. 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 Kenapa Tante nggak mikir Australia? Karena gini pengalaman saya Pak, saya jawab bener lurus. Kacau ujungnya Pak. Tapi Ambarawa. Lah, siapa tahu di daerah Bandungan itu dingin banyak sayur, siapa tahu ada Oh, kanguru. rumah deket Semarang gitu ya? Oh iya. Berarti Australia jawaban Pak Riki. Nah kali ini mohon maaf ini pertanyaan terakhir tapi jawaban terakhir dari Pak Riki ini tetap salah. Salah juga. Salah. Pak kalau Bapak bener saya ikut seneng loh Pak. Salah. Lokasi apa yang paling banyak dan paling sering dikunjungi oleh pemilik mobil Toyota? Jawabannya ini nih. Auto 2000. Kali ini paling bener ini bener. Ini bener Auto memang, 2000. bener banget. Iya. Saya setuju. Tapi Apresiasi kangurunya ini loh. Ini saya tanya, Auto 2000 itu terbuka untuk siapapun. Mau insinyur, mau dokter, mau guru boleh masuk. Kan guru boleh masuk. Masa dilarang? Iya, Bapak guru ya nggak boleh? Nggak bisa. Boleh guru masuk ke sini. Kanguru Gimana? binatang. Siapa? Kanguru. Bebas. Semua profesi Kanguru. Orang Sunda. mencari mobil boleh di Auto 2000. Pantesan Pak, pakai yang Sunda-Sunda pas banget, Bapak kan Jawa Barat kan. Operation Nah Manager kan? Jawa Barat. Kang Guru kan Iya, boleh iya, masuk iya, Auto iya, 2000 ya? Iya, Mau boleh. Kang Guru, Kang Sate, Kang Soto boleh semua. Bebas karena kita memang terbuka semua untuk Auto Family. Gimana? Tepuk tangan dong. Biasa sekali. Sudah menyerah? Hah? Sudah menyerah? Sudah. Daripada kita memendam gondok ya Pak, udah mendingan nyerah aja deh. Aduh, Auto Family, Anda harus bisa merasakan kekesalan kita berdua di sini, bener nggak Pak? Ngejawab nggak bener-bener, tapi saya yakin di rumah juga pada bingung jawabannya kayak gimana ya kan? Karena memang Cak Lontong bintang tamu kita ini sangat-sangat kreatif dan luar biasa kalau bikin tebak-tebakan kata sulit tadi nih. Makasih banyak loh Cak Lontong. Tapi saya begini, saya tutup dengan quote, boleh nggak? Oh, boleh. Quote yang berkaitan dengan Auto 2000. Iya, boleh. Ini lagu anak-anak. Iya. Tapi saya udah tua, nggak bisa dong. Ini lagu Bisa. anak-anak. Ya Ya lu seolah-olah. bapak-bapak berarti. Tahu kakek. Satu-satu aku sayang ibu. Cakep. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Mantap. 1, 2, 3 sayang Auto 2000. Biasa. Gitu Luar ya. biasa sekali. Tidak terpikirkan, tapi wah luar biasa ya. Keren. Aduh luar biasa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara kali ini untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema Mikir Tanpa Pusing bersama Cak Lontong. Mobil impian kurang indah rasanya jika tidak di Auto 2000. Semoga dengan acara Ngopi 2000 ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih juga untuk Cak Lontong. Terima kasih, Sudah Rinanda. menyempatkan waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Auto Family. Luar biasa, makasih banyak loh Cak. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Pak Riki Rusdiono. Ini kasih. tuan rumah kita yang sudah memberikan ruang untuk kita mengadakan talk show ini. Makasih banyak loh Pak. Makasih. Sering-sering Pak. Sering-sering ya Pak. Amin. Ya. Nah, maksudnya kalau bisa ya sebulan sekali kan lebih Kan baik. 50% ya. Ya ada 50% ringan kok, gampang. Saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. tapi jangan dimasukkan hati ya Pak Riki ya, dimasukkan agenda aja biar lebih jelas.
Iya. Rencananya seminggu sekali, Cak, supaya kita bisa lebih sabar gitu ya. Dan terima kasih juga untuk semua Auto Family yang telah dengan setia menyaksikan dan juga tadi sudah menyaksikan banyak sekali keseruan, ngobrol-ngobrol dengan Cak Lontong dan juga tips-tips yang tadi tuh. Dicatat, diaplikasikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk rekan-rekan Auto Family masih dipersilahkan juga untuk ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga jika ingin melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Akhir kata, saya Rinanda mengucapkan terima kasih untuk semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya Toyota Virtual Expo pada tanggal 20 sampai 22 November 2020. Stay healthy, bravo Auto 2000!